Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda. Sabtu 2 Maret 2024 bersama saya Riki Saputra. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga di media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Terbukti korupsi, mantan Ketua Basnas Kabupaten Pasaman dihukum 5 tahun penjara. Ribuan personel Satpol PP se-Indonesia mengikuti perayaan HUT di Sumatera Barat. Kita ke informasi pertama, saudara. Mantan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Pasaman, Safrizal alias Buya, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus penyelewengan dana umat. Putusan itu telah dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Kelas 1 Padang. Selain itu, Syafrizal juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp801.449.000 dalam rentang waktu 1 bulan setelah putusan ingkrah. Sidang pembacaan putusan pidana kasus korupsi mantan Ketua Basnas Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa atas nama Syafrizal terbukti secara sah dan diyakini bersalah atas kejahatan yang dilakukan dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Majelis Hakim juga memerintahkan Syafrizal untuk membayar pidana denda senilai Rp200 juta dan tetap ditahan. Syafrizal juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp801.449.000 setelah dikurangi dengan pengembalian kerugian negara oleh para saksi senilai Rp151 juta. Menurut Kajari Kabupaten Pasaman, Sobeng Suradal, jika Syafrizal tidak mampu membayar kerugian negara tersebut, maka jaksa berhak menyita harta benda miliknya untuk dilelang. Jika tidak memiliki harta benda, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Kejari Pasaman juga memastikan akan tetap mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut, dengan tujuan kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya. Kemarin pada hari Kamis tanggal 29 Februari telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim atas nama terdakwa Safrizal, mantan Ketua Basnas Kabupaten Pasaman, yang selama ini kita laksanakan persidangan kurang lebih 15 kali. Ini tentunya sangat menguras tenaga dan biaya, tetapi dengan penuh profesional dan berintegritas kami laksanakan tugas kami. Setelah pembacaan putusan pidana, Syafrizal juga memiliki tenggat waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding. Syafrizal menyatakan akan memikirkan hal itu terlebih dahulu. Kajari Kabupaten Pasaman juga telah menyatakan siap dengan adanya kemungkinan banding yang akan diajukan Syafrizal. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, cuaca ekstrim hujan disertai angin kencang memicu 2 pohon tumbang di wilayah Kota Padang. Selain merusak pagar rumah warga dan jaringan listrik, pohon tumbang juga menghambat akses jalan Padang Painan. Kota Padang kembali dilanda cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang. Akibat cuaca ekstrim, 2 pohon tumbang di wilayah Kota Padang. 1 pohon tumbang di Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat. Akibat peristiwa tersebut, pohon tumbang merusak pagar rumah warga dan aliran listrik. Berdasarkan catatan BPBD Kota Padang, pohon tumbang berjenis trem besi dengan panjang 16 meter dan berdiameter 75 cm. Selain itu, pohon berjenis kedondong dengan panjang 20 meter berdiameter 80 cm juga tumbang menghambat akses jalan Padang Painan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas Padang Painan atau sebaliknya mengalami lumpuh selama 1 jam. Mendapatkan laporan dari warga, tim BPBD Kota Padang menurunkan seluruh tim TRC ke 2 lokasi tersebut agar kedua pohon cepat bisa dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD Kota Padang menghimbau waspada terhadap hujan disertai angin kencang
akan terjadi beberapa hari ke depan di wilayah Kota Padang yang bisa memicu banjir, longsor, dan pohon tumbang. Demikian laporan Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim SAR gabungan bersama masyarakat berhasil menemukan Ansar, seorang pencari lokan yang hilang di Sungai Batang Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremes. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 400 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Pasca dilaporkan hilang saat mencari lokan di sekitar aliran Sungai Batang Air Bangis, masyarakat bersama TNI Polri, BPBD dan SAR melakukan pencarian terhadap Ansar. Korban biasanya mencari lokan di sekitar lokasi, namun hingga Jumat sore tidak kunjung kembali ke rumah. Pencarian korban baru membuahkan hasil menjelang siang tadi. Sekitar pukul 9, tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 400 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Korban dievakuasi tim dan dimasukkan ke kantong jenazah serta dibawa ke puskesmas untuk memastikan kondisi. Koordinator Possar Pasaman Yurandi mengatakan korban diduga diterkam buaya saat mencari lokan. Pencarian tersebut dilakukan dengan beberapa metode seperti penyisiran aliran sungai menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat bersama tim gabungan. Untuk pencarian, satu orang hilang diduga dimakan buaya ketika mencari lokan di Air Bangis. Untuk korban atas nama Ansar, 35 tahun, dilaporkan kemarin setelah sholat Jumat pergi mencari lokan di sekitar Jorong Pasar 4, Jorong Pasar Pokan, Air Bangis. Setelah jenazah diserahkan kepada keluarga, operasi SAR ditutup dan semua armada ditarik kembali. Kerjasama dengan semua pihak dan dukungan masyarakat mempermudah operasi pencarian di lapangan. Sejak beberapa tahun belakangan, peristiwa orang diterkam buaya sering terjadi di Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jajaran Bawaslu Agam menanggapi laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat. Dari 10 laporan yang masuk, 7 laporan diantaranya dapat ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi. 10 laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam. Dari laporan tersebut, 3 laporan diantaranya sudah melebihi batas waktu 7 hari dan tidak lagi ditindaklanjuti. Dari 7 laporan, 4 diantaranya telah dilakukan proses klarifikasi bersama tim Gakumdu atau penegak hukum terpadu Forkopimda Kabupaten Agam. Hingga saat ini, pihak Gakumdu masih melakukan proses klarifikasi. Ferry Irawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam mengatakan, laporan yang telah diproses pada tahap klarifikasi, yakni 1 laporan di Kecamatan Tanjung Mutiara, 2 laporan di Kecamatan Palembayan, dan 1 laporan telah diklarifikasi. 5 laporan di Kecamatan Tanjung Raya dan 2 laporan telah dilakukan proses klarifikasi. Dari kebanyakan laporan dari pelapor, sangat minim bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran. Bahkan di antara saksi-saksi pelapor mengaku diminta untuk dengan harapan mendapat imbalan. Laporan yang masuk ke kantor Bawaslu Agam itu ada 10 dan melalui kecamatan itu ada 4, itu pasca pemilihan kemarin. Dan dalam proses penanganannya kita melaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta Undang-Undang 7 tahun 2017, yang mana laporan diproses sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, Randy Oktavianda, Divisi Hukum dan Penanganan Sengketa mengatakan laporan dengan dugaan pelanggaran usai pelaksanaan pemungutan suara menjadi atensi dari Bawaslu Agam. Semua laporan ditindaklanjuti dengan cepat tanggap dan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan kita dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Agam, bahwa seperti yang kita ketahui bersama, hari ini pada tahapan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah hampir seluruh kecamatan menyelesaikan proses rekap. Nah, proses rekap itu sendiri itu kami lakukan pengawasan secara melekat melalui Panwaslu kecamatan di masing-masing kecamatan. Randy menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses tahapan rapat rekapitulasi hasil pemungutan surat suara yang memasuki tingkat KPU Kabupaten Agam. Proses tahapan diharapkan dapat dilalui sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang harga cabai merah pasti tinggi di Kota Padang. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aspirasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja dari seluruh wilayah Indonesia merayakan peringatan HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 di Sumatera Barat. Puncak perayaan akan dilaksanakan di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat dan direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri. Sekitar 3.000 personil Satuan Polisi Pamong Praja se-Indonesia mengikuti perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, Sumatera Barat menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP dan Satlinmas terhitung sejak tanggal 1 hingga 3 Maret 2024. Sejumlah agenda disiapkan dalam kegiatan ini, mulai dari makan bajamba, upacara puncak peringatan, dan rapat koordinasi nasional. Mahyeldi berharap melalui Rakor Satpol PP se-Indonesia dapat memberikan masukan dan evaluasi guna kemajuan Satpol PP di Sumatera Barat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mencontoh program unggulan yang diterapkan oleh Satpol PP provinsi lainnya di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, dan lainnya.
Mahyaldi menilai Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran penting dalam mengawasi peraturan daerah dan menjaga Kamtibmas di Sumatera Barat. Semenjak tanggal 1 kemarin sampai besok, kita ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas. Dan lebih kurang hadir di Sumatera Barat hari ini sebanyak 3.000 orang. Dan insya Allah besok, insya Allah nanti malam, kita dihadiri oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang akan makan bajamba di komplek Istana Gubernur, dan sekaligus juga besok pagi kita akan melakukan upacara. Dan alhamdulillah inilah kita diamanai yang pertama ya semenjak ulang tahun Satpol PP yang ke-74 pada hari ini. Dan tentu kita ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini akan menjadi masukan-masukan kepada kita dalam rangka untuk kemajuan Satpol PP di Sumatera Barat. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Satpol PP dan Satlinmas dilaksanakan Minggu 3 Maret 2024 di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat dan direncanakan akan dihadiri oleh Mendagri Republik Indonesia. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana persiapan puncak HUT Satpol PP dan Satlinmas di Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Audi Joinaldi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Bu. Iya Pak, apa saja rangkaian kegiatan serta bagaimana persiapan menjelang puncak perayaan HUT Satpol PP dan Satlinmas di Sumatera Barat Pak? Ya, mungkin pertama saya ceritakan dulu di HUT Satpol PP tahun lalu yang ke-74 dan Satlinmas ke-62 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Memang arahan Pak Gubernur dan kami adalah kepada Kepala OPD untuk mencari event sebanyak mungkin di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk menggerakkan sektor ekonomi khususnya di perdagangan, pariwisata itu dari perhotelan, ya, rumah makan dan sebagainya, tempat pariwisata. Nah, ketika selesai rakor tahun lalu di Sulawesi Selatan Makassar, kami langsung mengacungkan tangan mengusulkan Sumatera Barat menjadi tuan rumah HUT Satpol PP nasional untuk tahun ini, dan alhamdulillah pengajuan kami disetujui oleh Kemendagri. Nah, pada hari ini kita mulai raker yang besok akan dilaksanakan upacara HUT Satpol PP yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Jadi hari ini hadir dari seluruh provinsi di Indonesia, 515 kabupaten kota perwakilan menghadiri. Ini kita mulai rakor hari ini dan masih berlangsung yang tadi pagi dibuka oleh Pak Gubernur. Jadi kalau secara persiapan kita sudah persiap 100%, dan bahkan sisi positif dari HUT Satpol PP tahun ini di Sumatera Barat juga memenuhi hotel di Kota Padang. Ini sekarang Kota Padang menjadi hotel penuh, full semuanya. 3.000 orang lebih kurang yang hadir dari seluruh Indonesia, gitu Ibu. Oke, baik Pak. Selain dalam segi sektor pariwisata dan peningkatan ekonomi, apalagi yang menjadi pertimbangan sehingga Sumatera Baratlah yang menjadi tuan rumah pada perayaan HUT kali ini, Pak? Karena waktu kita mengajukan diri di tahun lalu, Sulawesi Selatan, provinsi kita ini yang paling siap untuk menjadi tuan rumah Pol PP dan dapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Baik Pak, lalu apa saja persiapan dan perencanaan yang sudah dilakukan menjelang puncak perayaan esok hari Pak yang akan dilaksanakan di Istana Gubernur? Ya, venue sudah siap. Istana Gubernur kita udah tahun lalu juga melangsungkan event-event yang bahkan skalanya lebih besar dari HUT Satpol PP, ya. MTQ Korpri juga pernah di sana, Latsi Tarda juga pernah di sana. Jadi kita udah biasa pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi event-event nasional yang cukup besar, termasuk HUT Satpol PP ini. Jadi memang persiapan seperti biasa yang kita lakukan, koordinasi seluruh OPD dan dengan kabupaten kota dan juga Kemendagri. Jadi insya Allah besok siap 100% untuk menyelenggarakan upacara puncak HUT Satpol PP nasional. Mohon doanya supaya lancar dan juga cuaca bagus. Baik Pak, akan kita doakan yang terbaik. Lalu Pak, ada rencana bahwa Menteri Dalam Negeri kita akan hadir di kegiatan besok Pak. Bagaimana terkait hal itu Pak? Ya, hari ini Pak Menteri kemungkinan hadir juga ikut prosesi, salah satunya
kebudayaan kita makan bajamba ya di Istana Gubernur. Kita juga memperkenalkan kebudayaan Sumatera Barat kepada para tamu-tamu kita yang terhormat. Dan besok hari beliau akan hadir langsung jadi irup ya, jadi irup puncak Satpol PP di Istana Gubernur. Nah baik Pak, ada 3.000 Satpol PP yang datang dari seluruh Indonesia menuju Sumatera Barat. Apakah ada bentuk keterlibatan masyarakat dalam perayaan HUT Satpol PP dan Satlinmas yang diadakan di Sumatera Barat kali ini Pak? Ya, yang jelas homestay juga pada penuh. Ini kan bentuk penginapan ya, kita bisa bilang penginapan UMKM ya. Hotel udah pasti penuh, homestay. Ini mirip-mirip walaupun skala lebih kecil dengan Penastani kemarin. Jadi memenuhi rental mobil juga penuh, ya, tiket pesawat juga penuh. Nah, ini kan artinya ekonomi bergerak, Bu. Oke baik, ada satu pertanyaan terakhir lagi Pak. Apa harapan Bapak ke depannya dengan diadakannya perayaan HUT kali ini di Sumatera Barat, Pak? Tentunya dari saudara-saudara kita, seluruh provinsi, kabupaten, kota yang hadir di Sumatera Barat, sebagian dari mereka mungkin baru pertama kali ini menginjakan kaki di ranah Minang. Nah, ini juga menjadi ajang promosi bagi kita, indahnya Sumatera Barat, indahnya ranah Minang, dan juga lezatnya, nikmatnya makanan di Sumatera Barat. Ini kan bisa menjadi cerita atau oleh-oleh ketika mereka pulang ke kampung daerahnya masing-masing. Nah, ini memang tujuan kami mendatangkan banyak orang dari seluruh provinsi adalah untuk memperkenalkan Sumatera Barat lebih jauh lagi kepada siapapun di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Audi Joinaldi. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat luas panen dan produksi padi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Kondisi ini diprediksi juga akan terjadi pada tahun 2024 mengingat musim panen padi di Sumatera Barat terjadi pada periode Maret-April 2024. Sepanjang tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat luas panen di Sumatera Barat mengalami peningkatan. Kepala BPS Sumatera Barat, Sugeng Arianto, mengatakan luas panen berbanding lurus dengan produksi hasil pertanian di Sumatera Barat. Tahun 2023, luas panen petani tercatat mencapai 28.000 hektar lebih, naik sebesar 10,55% jika dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, untuk produksi padi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 1.482,47 ribu ton, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 108,94%. Sugeng Arianto menilai pada tahun ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi peningkatan produksi dan luas panen padi dari tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan pola pertanian dan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat. Secara produksi padi tahun 2023 itu kita menghasilkan 1.482,47 ribu ton atau mengalami kenaikan 108,94 ribu ton sepanjang 2023 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikannya 7,93% gitu. Nah, ini tidak banyak ya provinsi yang mengalami kenaikan produksi padi ini. Di Sumatera sih kita memang masih di bawah Sumatera Utara gitu, tetapi masih sudah cukup bagus lah ini gitu. Berdasarkan pola tahunan di Sumatera Barat, musim panen padi diprediksi akan terjadi pada periode Maret hingga April tahun 2024 dan produksi padi di Sumatera Barat akan melimpah. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, 1 minggu menjelang Ramadan, harga pangan di Kabupaten Pasaman Barat berfluktuatif. Kenaikan harga menonjol pada cabai dan beras, namun sekarang sudah mulai normal. Dinas Pangan memastikan stok pangan di Pasaman Barat masih aman. Harga pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Pasaman Barat masih berfluktuatif. Kenaikan harga di pasaran dipengaruhi stok barang dari petani. Namun Dinas Pangan memastikan stok pangan dan sembako masih aman hingga Lebaran. Kenaikan drastis sebelumnya terjadi pada cabai merah, mencapai Rp100.000 per kilogram. Namun minggu ini sudah mulai turun di angka Rp70.000 per kilogram. Sementara sayur mayur lokal masih tinggi, yakni berkisar Rp5.000 per ikatnya, atau 8 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara itu harga beras di pasaran masih tinggi, berkisar Rp13.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung pada jenis dan kualitas beras tersebut. Meski demikian, stoknya masih tersedia di pasaran. Kepala Dinas Pangan Pasaman Barat Eka Diana Oktavia mengatakan,
Tim Dinas Pangan terus berupaya memantau dan mengendalikan harga di pasaran. Intervensi terhadap beras, sembako, dan pangan terus dilakukan agar harga bisa terjangkau semua kalangan dan stok tersedia di pasaran. Jelang Ramadan dan Lebaran, tim juga lebih intens melakukan pengawasan karena kebutuhan pangan dan sembako semakin tinggi dan puncaknya terjadi saat Lebaran nanti. Untuk harga pangan memang terjadi kenaikan terutama di cabai, kemudian bawang merah dan bawang putih. Tapi dari ketersediaan masih cukup di lapangan. Ini disebabkan mungkin karena stok atau produksi yang kurang karena terjadi keterlambatan panen di beberapa komoditi pangan. Berdasarkan pantauan di lapangan, stok pangan dan kebutuhan pasar cukup tinggi. Kenaikan harga membuat masyarakat mengeluh, bahkan beberapa warga terpaksa mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu hingga saat ini harga cabai merah dari daerah Jawa masih tinggi Rp80.000 per kilogram. Selain itu berbagai kebutuhan pangan juga masih berfluktuasi mulai dari bawang merah, bawang bombay hingga sayuran. Satu pekan jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan masih berfluktuasi, bahkan banyak yang mengalami kenaikan harga. Beberapa kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah dari Pulau Jawa yang masih dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai merah lokal dijual Rp75.000 per kilogram. Selain itu, cabai rawit juga masih dijual dengan harga tinggi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Bawang bombay dari harga Rp28.000 menjadi Rp33.000 per kilogram, bawang merah dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk sayuran seperti sayur sawi juga mengalami kenaikan dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Apalagi orang mau puasa gitu kan, pasti semuanya naik. Kayak cabai aja, kayak bahan-bahan muda sekarang ini naik semua. Iya, naik turun ya. Bawang merah juga naik, bawang putih kalau bawang merah itu dari 22 bisa 25, 26 gitu. Kalau bawang putih masih seperempatnya 9, berarti sekilonya 35 sekilo. Iya, standar. Pedagang menambahkan kenaikan harga ini diperkirakan akibat tingginya permintaan barang jelang Ramadan, sedangkan hasil panen terbatas. Afrin Nurzakia, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, erupsi Gunung Merapi turut berdampak terhadap pasokan dan harga sayur mayur di Kabupaten Pasaman. Kenaikan harga tercatat telah berlangsung sejak akhir tahun 2023 kemarin. Bahkan hingga saat ini harga sayur mayur mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Erupsi Gunung Merapi tidak hanya berdampak terhadap daerah sekitar seperti Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Padang Panjang, namun juga berimbas terhadap kabupaten atau kota tetangga, salah satunya Kabupaten Pasaman. Akibat erupsi Merapi, harga sayur mayur di Kabupaten Pasaman terus melambung. Bahkan harganya bisa mencapai 2 kali lipat dari harga biasanya. Selain naiknya harga, pasokan sayur mayur ke Kabupaten Pasaman juga terus berkurang. Bahkan, sebagian pasokan sayur yang datang juga ditemukan masih adanya sisa abu vulkanik yang menempel. Menurut para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pasaman, mereka terpaksa menjual sayur dalam keadaan abu vulkanik masih menempel, karena memang stok yang datang dalam keadaan seperti itu. Sementara pasokan sayur lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Harga sayur agak melonjak sedikit. Berarti dampak dari melatihnya Merapi kan ya? Dari harga barat dulu nih? Dari 5.000 per kilo sampai 10.000 per kilo. Berapa lama nih, berapa bulan gitu nih berlangsung harga segitu nih? Dari Gunung Merapi dari bulan apa ya? Dari Desember. Iya. Desember untuk ke depannya agak turun lah sedikit. Ragu-ragu sayur. Pedagang berharap ada solusi dari pemerintah terkait terus naiknya harga sayur mayur di Kabupaten Pasaman. Setidaknya digelar bazar atau pasar murah. Terlebih saat ini sudah hampir memasuki bulan Ramadan, dan kebiasaan harga sembako termasuk sayur mayur juga akan terus melambung. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat.
Menjelang Ramadan 1445 Hijriah, terpantau beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, mulai dari beras hingga cabai merah, sehingga sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan karena dirasa sulit mempersiapkan kebutuhan menjelang Ramadan. Sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan berbagai kebutuhan pangan jelang Ramadan 1445 Hijriah. Kenaikan harga ini membuat masyarakat harus mengurangi pembelian berbagai kebutuhan pangan sehingga dirasa menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam persiapan ibadah puasa. Salah seorang masyarakat, Siska, mengatakan sebelumnya ia memenuhi kebutuhan pangan 1 minggu sekali, namun saat ini ia hanya membeli kebutuhan untuk 1 hari saja. Harapannya kalau untuk menjelang Ramadan itu harga barang stabil, jadi masyarakat menengah ke bawah tetap bisa belanja. Apalagi kalau kita kebutuhan Ramadan meskipun makannya cuma sahur sama berbuka ya Kak ya, tapi kan kebutuhan lain juga banyak nih. Jadi harapannya harga tetap stabil. Ya. Dikurangi pembeliannya. Mudah-mudahan kita minta ke pemerintah baru kok, segalonya kok udah stabil lah, tabali di orang sadoalanya nak kayu nambahan se, nan dapat di orang mencapai membeli. Kok dapat turunlah sakit, ikut nak terjangkau orang tuh. Berbagai kebutuhan pokok yang saat ini terpantau mengalami kenaikan mulai dari beras, cabai merah, bawang merah, dan lainnya. Untuk harga beras mengalami kenaikan dari harga jual Rp17.000 per kilogram hingga saat ini dijual Rp18.500 per kilogram. Begitu juga dengan cabai merah yang saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram serta cabai rawit Rp80.000 per kilogram. Selain masyarakat, pedagang juga mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga yang ada. Payah soalnya saya mahal soalnya. Jadi ekonomi gue payah. Itu $1 pokok $1 bahan mahal soalnya. Masyarakat berharap jelang Ramadan ini kebutuhan pangan dapat kembali stabil sehingga mampu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Afrin Nurzakia, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang menyiapkan 4 titik pasar murah mulai dari tanggal 5 hingga 8 Maret 2024. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di kantor kecamatan dan menjual sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan akan melaksanakan kegiatan pasar murah di 4 titik di Kota Padang. Kabid Pengendalian Bahan Pokok Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward, mengatakan pelaksanaan pasar murah mulai dari tanggal 5 Maret 2024 di kantor Kecamatan Padang Selatan, 6 Maret di Kecamatan Nanggalo, hari selanjutnya di Kecamatan Kuranji, dan hari terakhir di Kecamatan Koto Tangah. Pasar murah difokuskan untuk menjual sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga seperti beras, cabai merah, bawang, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Diharapkan melalui pasar murah dapat menekan harga pasar dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Selain menjual sejumlah bahan pokok di bawah harga pasar, Dinas Perdagangan juga menghadirkan puluhan pelaku UMKM sehingga dapat menjadi ajang promosi produk UMKM. Dinas Perdagangan perlu melakukan pasar murah. Jadi direncanakan kegiatan ini kami lakukan tanggal 5 sampai 8 Maret ini 2004 di 4 lokasi, yaitu di Kecamatan Padang Selatan, sekaligus pembukaan di sana. Kemudian kedua di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji, juga terakhir di Kecamatan Koto Tangah. Adrian Edward menambahkan, bagi pelaku UMKM yang ingin berjualan di lokasi pasar murah dapat melapor ke Dinas Perdagangan Kota Padang. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Lonjakan harga pada tanaman cabai dan beberapa sayur mayur tidak sepenuhnya menguntungkan petani. Hal ini akibat harga pupuk dan pestisida yang ikut tidak terkendali. Beginilah kondisi 2.000 batang tanam cabai dan sayur mayur di Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kabupaten Agam. Akibat cuaca ekstrim membuat salah satu komoditas sayuran itu rusak dan hampir gagal panen. Berkat keuletan dan kecerdasan pemilik tanaman, cabai dan sayur mayur di perkebunan tersebut berhasil terselamatkan. Meski demikian, biaya perawatan menghabiskan biaya yang cukup besar. Rivaldi, petani muda, mengatakan cabai merupakan salah satu tanaman sayuran yang cukup menjanjikan kehidupan petani. Pasalnya, kebutuhan masyarakat cukup tinggi terhadap tanaman sejenis sayur ini. Meski demikian, untuk produksi tanaman cabai membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain harga pupuk dan pestisida sering naik, juga sering terjadi kelangkaan.
Agar tanaman cabai memiliki daya tahan dan tumbuh yang baik, dibutuhkan 4 jenis pupuk terbaik seperti pupuk mutiara, pupuk SS, pupuk borat, dan pupuk MKP. Hamotrip dan ulek gerayak. Cuaca? Cuaca itu pasti lawan baret. Iya, apapun usaha pertanian tuh. Cuaca ya. Iya. Hujan yang nggak risiko tinggi ya. Hujan. Apa penyebab hujan kalau seandainya itu terjadi? Karena pada hujan tuh di saat hujan turun, maka di situ jamur patogen akan merajalela. Kalau jamur patogenlah masuk ke dalam tanah, sedangkan jamur yang baik tidak dimasukkan dari kita pihak petani, maka di situ resikonya layu fusarium. Rivaldi menambahkan untuk 2.000 batang tanaman cabai membutuhkan 1 karung berat 50 kg pada masa vegetatif umur 10 hari tanaman. Petani harus mengeluarkan biaya Rp900.000 untuk memenuhinya. Sedangkan pupuk SS untuk 1 karung 50 kg mencapai harga Rp580.000 untuk tanam 60 hari. Pada pupuk borat dan MKP dibutuhkan 4 kg dengan harga Rp50.000 per kilogram. Harga pupuk naik tidak menentu, membuat petani menjerit dan kesulitan memenuhi kebutuhan tanamannya. Petani berharap pemerintah dapat mencarikan solusi untuk kedepannya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Distira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya. Sampah menumpuk di kawasan Pasar Padang Kaduduan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kitik sekali dia, Ambo. Cincin stinting dulu ya, ndak? Wih, sebenarnya santing kok. Yep, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Ya banyak-banyak karena makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet gak diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang.
kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Guna mendorong kualitas lembaga penyiaran di daerah 3T, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat memberikan literasi media di Kepulauan Mentawai. Diharapkan ke depannya lembaga penyiaran dapat mewujudkan siaran sehat, bermanfaat, dan berbudaya. Guna mendorong fungsi lembaga penyiaran sebagai sumber informasi, edukasi, dan kontrol, serta perekat sosial, Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Barat memberikan wawasan kepada stakeholder terkait di Kecamatan Sipora Utara, sehingga masyarakat dan lembaga penyiaran cerdas bermedia sosial dan membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Konten yang disiarkan harus beretika dan tidak menyalahi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Dalam dunia penyiaran terdapat batasan dan larangan untuk memproduksi konten berkualitas, sehat, bermartabat, dan berbudaya. Konten yang diproduksi tidak dibenarkan mengandung hoaks, bully, membohongi publik, dan membesar-besarkan masalah. Informasi yang disampaikan seharusnya bersifat mendidik, memiliki nilai moral dan budaya Indonesia, serta berimbang. Media konvensional diajak untuk berinovasi, memberikan nilai terhadap konten. Karena saat ini tantangan terhadap media sosial sangat masif dalam pemberitaan dan tidak sedikit terjadi disinformasi. Oleh sebab itu, media konvensional radio dan televisi yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia harus memiliki nilai kredibel, aktual, dan faktual. Ketua KPID Sumatera Barat, Robert Kennedy, menyebutkan saat ini dari 15 televisi nasional di Sumatera Barat, hanya 3 televisi yang mengangkat seni, budaya, dan kearifan lokal dengan presentasi di bawah angka 2%. Oleh sebab itu, KPID mendorong stakeholder penyiaran untuk menjadi garda terdepan mengangkat budaya dan kearifan lokal. Komisioner KPI Pusat Amin Sabana menambahkan, saat ini lebih banyak konten syarat hiburan, namun minim informasi dan budaya luar mendominasi kehidupan, sehingga budaya dan kearifan lokal perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan secara estafet dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Bareng-bareng kita, termasuk anak-anak muda, termasuk pihak sekolah, ya, untuk bisa memiliki kesadaran bahwa kebudayaan dan kearifan lokal ini harus tetap kita lestarikan bersama-sama. Masyarakat dan stakeholder terkait diajak untuk terlibat dan bersinergi memberikan kritikan, masukan, saran, mengawasi, dan mendukung pelaku penyiaran sehingga konten yang disiarkan dapat berdampak pada ekonomi daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Saat ini harga jual emas stabil di harga Rp2.470.000 per emas. Meski stabil, diperkirakan 50% masyarakat lebih dominan menjual emasnya. Di awal bulan ini, harga jual emas terpantau stabil di Rp2.470.000 per 2,5 gram emas. Sedangkan untuk 1 gramnya dijual dengan harga Rp990.000. Selain harga emas murni 24 karat, harga emas antam juga stabil di harga Rp1.100.000 per gramnya. Namun stabilnya harga ini tidak meningkatkan penjualan emas, bahkan pedagang mengaku 50% masyarakat lebih dominan menjual emas. Desi, salah seorang pedagang, mengatakan untuk harga beli pedagang saat ini di kisaran Rp2.420.000 per 2,5 gram emas. Untuk saat ini Rp2.470.000 Kak, harga beli. 1 Maret 50% kebanyakan menjual sih Kak, menjelang kenaikan kelas atau bulan Ramadan. Tapi peningkatannya itu di bagian pesanan cincin pasangan, kayak gitu aja sih. Tapi kalau untuk pemakaian agak menurun. Sementara itu, selain emas, saat ini minat masyarakat juga masih tinggi untuk membeli perhiasan perak dengan harga Rp30.000 per gramnya. Afrin Arzakia, Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Tumpukan sampah di kawasan Pasar Padang Kadu 2 mulai dikeluhkan warga yang berjualan di sekitar pasar yang dibangun dengan dana APBN tersebut.
Sampah yang dikirim dari berbagai tempat tersebut telah mengeluarkan bau busuk sehingga mengganggu aktivitas. Warga berharap pemerintah daerah segera mencari solusi terkait persoalan sampah tersebut. Masih belum difungsikannya TPA Regional Payakumbuh karena longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Tidak saja di jalan utama pusat kota maupun kecamatan, tumpukan sampah juga terjadi di kawasan Pasar Padang Gadu 2. Tumpukan tersebut terjadi sejak beberapa bulan lalu, sehingga membuat warga dan pedagang di kawasan Pasar Padang Gadu 2 resah. Selain bau, tumpukan sampah setiap harinya terus bertambah, sebab petugas maupun warga dari berbagai tempat membuang sampah ke kawasan itu. Bahkan tumpukan sampah melimpah hingga ke jalan. Kondisi tersebut sangat meresahkan, sebab selain bau, di tumpukan sampah juga banyak lalat yang berterbangan, sehingga berdampak pada warga yang berjualan di kawasan itu. Kalau yang sepadan Sikuku ya agak lama Pak. Lah sekitar berapa lama Pak? Ya, lebih sebulan lah yang Sikuku Pak. Dia meminta supaya diangkat yang lama-lama Pak. Ya kalau tempatnya kalau nyagi kok ya agak lah. Tapi tolong angkat kan gitu. Jangan dipedian aja. Ikut enggak dari barat kemari, dari kemari sadonya. Meski kawasan tersebut merupakan tempat pembuangan sampah sementara, namun petugas tidak mengambil atau menjemput sampah seperti biasanya, sehingga sampah menumpuk hingga 1 bulan lebih. Keluhan bau yang tidak sedap tersebut bukan hanya dari masyarakat dan pedagang, namun juga oleh ASN yang berkantor tidak jauh dari lokasi tersebut. Sehingga kedepannya diharapkan pemerintah daerah segera mencari solusi terkait permasalahan sampah yang terjadi di Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga ubi kayu sebagai bahan dasar berbagai keripik atau berbagai jenis oleh-oleh yang diproduksi masyarakat di Kota Payakumbuh mengalami kenaikan harga. Saat ini harga beli ubi kayu Rp2.500 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu Rp2.000. Kenaikan tersebut diperkirakan akan terus terjadi sebab kebutuhan ubi kayu tinggi jelang memasuki Ramadan dan menyambut Lebaran. Tingginya permintaan ubi kayu jelang Ramadan dan menyambut Lebaran tahun 2024 berdampak pada naiknya harga beli ubi kayu. Kondisi tersebut telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir dan diperkirakan akan terus naik. Hal tersebut dikeluhkan pelaku usaha makanan di Payakumbuh. Mereka saat ini terpaksa membeli ubi dengan harga yang cukup mahal, sebab ubi merupakan bahan pokok berbagai jenis keripik atau oleh-oleh yang diproduksi pelaku usaha di kawasan Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh. Kedepannya diharapkan tidak terus terjadi kenaikan harga ubi kayu di tengah terjadinya kenaikan berbagai jenis barang lainnya. Meski naik 500 hingga 1.000 per kilogramnya, kondisi tersebut cukup memberatkan pelaku usaha, sebab per minggu jumlah ubi kayu yang dibutuhkan mencapai ratusan kilo. Naik daripada biasa. Biasanya harganya 2.000-an, kini sampai 2,5 kate gitu, 2.500 per kilo. Yo yang jalan Ramadan kok yo seluruhnya tuh naik sadonya gini. Kenaikan harga ubi kayu menurut pelaku usaha kerap terjadi setiap memasuki Ramadan. Selain disebabkan tingginya permintaan oleh pelaku usaha, juga disebabkan banyak petani yang tidak lagi menanam ubi kayu karena harga yang sebelumnya sempat anjlok. Meski terjadi kenaikan harga bahan baku, pelaku usaha mengaku belum menaikkan harga jual keripik atau oleh-oleh yang diproduksi, sebab akan berdampak pada penjualan. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, nenas kursel merupakan buah nenas berukuran jumbo asli dari Kabupaten Damasraya. Nenas ini dapat tumbuh dengan berat maksimal mencapai 8 kg. Guna memastikan nanas kursel, pemerintah kabupaten setempat mengimbau petani memanfaatkan lahan kosong dan menyediakan 6.000 bibit per 1 hektar bagi petani. Petani di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Damasraya, gencar memanfaatkan lahan tidur untuk bertani nanas jumbo. Nanas kursel yang sudah terverifikasi dari pemerintah ini bisa tumbuh dengan berat maksimal mencapai 7 hingga 8 kg. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Rumbai, Retno Setiawati, mengatakan, kelebihan nanas ini bisa berukuran jumbo yang manis dengan persentase air lebih dari 80% dengan nilai jual Rp10.000 per kilogram.
Faktor kesuburan tanah, intensitas cahaya yang cukup, dan pemupukan yang teratur membuat nanas ini menjadi jumbo dan berukuran besar. Pemerintah akan memfokuskan ekstensifikasi kawasan nanas 10 hektar dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan target 60.000 bibit nanas kursel. Balai Penyuluhan Pertanian BPP yang skop di Kecamatan Sungai Rumbai, program yang sedang digalakkan yaitu untuk di sini karena terkenalnya dengan nanas kursel, Pak, satu-satunya nanas kursel yaitu yang sudah disertifikasi dengan nama kursel sesuai dengan namanya, Kurnia Selatan. Jadi untuk tahun 2024 ini di bidang hortikultura, Pak, di bidang hortikultura itu adalah untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Jadi untuk tahun ini dari Kementerian Pertanian sendiri itu 10 hektar untuk lahan tanaman nanas. Nah, nantinya nanas kursel itu sendiri. Kemudian di sana juga ada bantuan pupuk dan segala macam. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP berharap petani di Kabupaten Darmasraya tidak hanya fokus bertani sawit saja, melainkan memanfaatkan lahan tidur dan refreshing lahan untuk memastikan nanas kursel asli Darmasraya dapat berkembang pesat dan bernilai ekonomi. Dari Darmasraya, Muhammad Didi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah, harga bahan kebutuhan pokok mulai melonjak. Para pedagang mengaku sulit untuk menaikkan harga jual untuk menghindari rendahnya daya beli masyarakat. Para pedagang memperkirakan harga akan semakin melonjak tinggi mulai sepekan menjelang bulan Ramadan hingga 2 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, terdapat pula beberapa bahan kebutuhan pokok yang menunjukkan kenaikan sejak pelaksanaan pemilu lalu. Harga telur yang biasanya Rp50.000 naik hingga Rp55.000 per papan 30 butir. Beras dari Rp210.000 menjadi Rp215.000 per sak 15 kg. Minyak goreng curah naik berkisar Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Gula dari Rp17.000 naik hingga Rp18.000 per kilogram. Tepung kanji Rp265.000 menjadi Rp300.000 per sak atau 25 kilogram. Atas kenaikan tersebut, Aldi, seorang pedagang di pasar, mengaku bingung menetapkan harga. Untuk harga telur saja modalnya Rp50.000 dijual Rp55.000 per papan 30 butir. Belum lagi stok minyak kita yang langka di pasaran. Lain halnya dengan Musfida, pedagang sayuran di Pasar Setui. Naiknya harga kentang dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram karena harga tebusnya sudah mencapai Rp400.000 per sak, padahal sebelumnya hanya Rp220.000 per sak. Seperti bahan sayur mayur, kentang, cabai, banyak juga. Telur juga mulai agak melonjak juga. Kemudian kayak minyak dan barang-barang sembako lain umumnya pada naik semua. Selain kentang, harga cabai juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Tomat Rp18.000 per kilogram dan timun dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, demikian laporan Fajariana, TVRI melaporkan. Sementara itu, saudara, harga beli tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani dinilai masih sangat murah, sehingga tidak sebanding dengan harga beli pupuk dan keperluan lainnya untuk merawat kebun. Petani berharap adanya kenaikan harga TBS tersebut terlebih menjelang bulan Ramadan. Petani kelapa sawit di Aceh Barat mengeluhkan rendahnya harga beli tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Jika dibandingkan dengan harga beli pupuk yang saat ini semakin tinggi, maka petani merasa sangat kewalahan karena sedikitnya keuntungan setiap musim panen. Seorang petani kelapa sawit di Kecamatan Panton Reu, Agus, mengatakan saat ini harga TBS yang dibeli di tingkat petani berkisar Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram. Harga TBS dinilai untuk saat ini baru berimbang jika dibeli di kisaran Rp2.400 hingga Rp2.500. Sehingga antara pendapatan dengan pengeluaran masih berimbang dan petani masih bisa merawat kebunnya dengan baik. Harga TBS di Aceh Barat di petani berkisar antara
1.700 dan 1.800 untuk saat ini. Di harapan kita ke depan di tahun 2024 ini harga di petani dinaikkan ya minimal berkisar antara 2.400 dan 2.500. Pemerintah maupun pihak perusahaan diharapkan dapat mencari solusi untuk bisa membeli TBS di tingkat petani dengan harga yang sesuai, sehingga petani kelapa sawit bisa sejahtera dan tanaman komoditi ini terus bisa dipertahankan. Dari Melabuh, Aceh Barat, Azhar TVRI melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk hari Minggu 3 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Riki Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.